kalau ketika ini keluar ketika si Kai Havertz resmi ke Chelsea. Bundesliga nggak perlu ketakutan kehilangan bintang karena mereka yang menciptakan bintang. Oh iya, gue itu. Kalau si pemain-pemain muda Jerman ini, dia tuh dilihat justru memang benar-benar per laganya gimana, mungkin per musimnya bagaimana gitu, dan terbukti mereka ada peningkatan sehingga kemudian dijual pun mahal. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat pemain-pemain kayak pemain bagus di Bundesliga tuh mikirnya, oh usia itu udah 25, udah 26, matang gitu ya. udah 27 gitu kan. Usia-usia emasnya si main bola lah gitu. Tapi pas gua ngecek lagi kayak Dani Olmo masih 22 tahun bro. Haaland yang mukanya tua kayak gue masih 20 tahun gitu. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Bertemu dengan gue lagi Rifki Randa dan juga Evan Simon. Apa kabar, Van? Baik, masih baik. Masih baik ya. Kita udah masuk episode 29. Akhir pekan yang gue nantikan juga. Karena yang kita tahu Bundesliga akan dimulai di akhir pekan ini. Betul. Jadi habis Premier League udah dimulai, sekarang gilirannya Bundesliga. Terus kali. Tapi lucu ya, jadi Bundesliga berhenti dulu kan. Mainnya belakangan malah musim barunya kan. Ini nih yang sering diprotes sama klub-klub Premier League nih. Tapi kan ini jadi tantangan tersendiri juga sih buat si Munchen ya. Karena kan baru beres ya, Liga Champions. Ya, sebenarnya gue juga tadi mikir kayak gitu, kayak lo jadi Chelsea atau MU gitu nggak malu apa manja? Mereka manja dong. Oh iya, karena ininya ditambahin seminggu kan gitu, jadi baru main. Nah, tapi kan mikir juga si Bundesliga ini memang udah kelar duluan gitu, jadi mungkin dia nggak masalah gitu kalau langsung mulai. Bagi si Munchen ini bakal main di laga pembuka, Van. Di pekan pertama itu lawan Schalke. Jadi Sabtu dini hari tanggal 19 September jam 1:30. Jadi catat nih jadwalnya. Itu Munchen akan berada dengan Schalke dalam laga pembukaan, salah satu pertandingan seru nih. Langsung Bayern gitu ya. Langsung Bayern. Nih yang hebat nih gue kasih gitu. Juara bertahan langsung main duluan deh gitu kan. Juara bertahan kasih duluan deh. Ini tapi yang mungkin yang ramai kita yang bukan ramai sih, maksudnya yang menarik kita bahas bahwa yang kita tahu lah Munchen kan superiornya di Bundesliga tuh kayak gimana. Jelas. 8, kayak lu nggak mungkin gitu nggak ngomongin Bundesliga nggak ngomongin Bayern gitu. Ya, apalagi kan musim kemarin tuh jadi gelar ke-8 mereka yang berturut-turut kan sejak musim 2012 2013. Tapi kan yang hebatnya juga bukan cuman gelar Bundesliganya, tapi keberhasilan mereka ngeraih treble-nya itu loh. Betul sekali. Wah, itu pencapaian yang luar biasa gitu. Ya, makanya jadi yang menarik kita bahas tuh ya mampu gak nih? Ya minimal nih Munchen mampu gak musim depan meraih gelar ke-9? Dia pasti masih jadi favorit utama. Ya pasti itu lah. Itu mau gak mau kan. Kayak lu dengan performa mereka sehebat itu di tangan Flick. Dan mendominasinya tuh juga udah sampai level Liga Champion. Tanpa banyak perubahan besar di squad dia. Udah pasti tetap nomor 1. Contender nomor 1. Berarti kan Munchen baru udah ketangan lagi si pemain barunya kan si Leroy Sané. Iya, Leroy Sané. Leroy Sané main lagi di Bundesliga itu kan bisa nambah kekuatan lain gitu. Tapi maksud gue bukannya ada banyak pemain yang cabut. Biasanya kan kalau orang mempertimbangkan sebuah squad itu mulai goyang kan ketika pemain-pemain bintangnya cabut kan. Ini malah nambah anjir. Yang cabut ya Coutinho, tapi Coutinho kita tahu memang pemain apa? Pinjaman dan kemungkinan besar Thiago. Tapi menurut gue dengan Thiago, misalnya Thiago pun benar-benar jadi pergi, ini ketika kita rekaman Thiago belum pergi ya. Menurut gue nggak bakal mempengaruhi banyak sih. Terus sekali. Terus yang sempat gue bilang kan di beberapa episode kemarin tuh waktu yang sebelum final Liga Champions tuh yang gue bilang, ini kan musim depan sebenarnya yang bikin gue tertarik tuh melihat si Hans Flick ini. Apakah dia bisa bertahan membawa kejayaan si Munchen di musim lalu gitu kan. Itu yang gue tunggu juga sih. Menurut gue masih sangat mungkin sih. Karena semangatnya itu baru Ki. Kayak kalau misalnya lu udah lama sama satu pelatih gitu. Terus lu berhasil udah di puncak juara kayak gini nih. Pasti kan ada titik jenuh, ada kebosanan. Gitu. Ya memang Bayern udah 9 kali juara berturut-turut. 8. 9 gue kayak udah huluin nasib nih. 8 kali juara berturut-turut. Tapi ini kan ada semangat yang baru yang baru mulai tumbuh ketika Flick masuk pertengahan musim. Jadi kita nggak bisa ngelihat kayak 7,5 tahun sebelumnya.
Menurut gue justru kita harus ngeliatnya tuh setengah musim terakhirnya ini. Dan itu menurut gue bakal terus berlanjut. Dan Flick itu pasti bisa mempertahankannya lah. Minimal semusim ke depan. Jadi si Flick ini ingin membuktikan diri bahwa Betul. ya gue bukan hoki loh. Bukan hoki. Dapetin treble tuh ngegantiin si Niko Kovac. Jadi pelatih utama tuh bahwa Munchen juara tuh bukan hoki. Ini benar-benar ya ini kinerja gue gitu. Ini kekuatan Bayern tuh bersama gue ya nggak bisa diremehkan gitu betul. kan. Terus apalagi Gue bakal sangat terkejut sih kalau misalnya tiba-tiba Bayern jeblok gitu. Itu bakal menurut gue bukan gue doang, pasti semua orang terkejut sih. ya mungkin jeblok-jebloknya juga nggak sampai papan bawah banget. Ya jebloknya menurut gue gagal juara udah itu Dia aja. dia gagal juara pun menurut gue itu udah kegagalan besar. Ya, kesempatan kecil. Dia baru juara treble soalnya. Semua orang berharap kalau lu baru juara treble minimal bisa 1 musim lagi lah bertahan kekuatan lu. Balik lagi yang tadi kita bilang gak banyak perubahan dalam skuadnya kecuali nambah pemain baru yang justru harusnya menambah kekuatan mereka gitu. Ini kan si gelar juara ya mereka mengincar gelar juara ke-9 lah. 9 betul. Itu kan kalau misalnya dari rekor mungkin Munchen bersama Hans Flick ini pengen mungkin bisa ngejar juara Bundesliga terbanyak Ivan. Iya kalau sekarang pun mereka kalau di era Bundesliga udah yang terbanyak kan. Cuman kalau misalnya di sepak bola Jerman gitu jadi yang terbanyak itu sebenarnya BFC Dynamo. Oh itu dari dulu di Liga Jerman Timur. Oh iya Liga Jerman Timur. Dia 10 kali juara berturut-turut 79 sampai 88. Itu salah satu streak terpanjang yang diakui oleh UEFA dan FIFA berarti kan. Ya mungkin ya bisa lah 2 musim lagi. 2 musim lagi. Sama Flick terus Flicknya cabut gitu ya. Iya, udah lah gue udah Biasa dapet kan gitu biasa kan. itu. Ya sih, tapi yang tadi apa ya kita bilang juga si ada pemain bintang baru si Leroy Sané, tapi kita nggak bisa ngelewatin bintang-bintang besar. Sebelumnya kan masih ada Lewandowski, masih ada kayak kalau lu lihat skuadnya Bayern tuh kayak ya ini udah berkali-kali gue bilang gitu komplit. Iya. Pemain tim utamanya bagus, cadangannya juga pelatih juga oke gitu kan. Terus pemain seniornya juga memang yang kelas masih mampu mempertahankan level dia di kelas dunia kayak lu Neuer, Boateng gitu. Itu kan sebenarnya umur-umur yang kalau lu bukan benar-benar pemain profesional yang maksud gue profesional dalam kehidupan sehari-hari ya, lu jaga nutrisi, jaga gaya hidup lu segala macam itu udah pasti mulai menurun biasanya usianya. Tapi mereka masih mampu bertahan di level yang benar-benar elit. Betul sekali. Dan menurut gue ini sangat membantu pemain-pemain mudanya mereka yang kebetulan juga berbakat dan kelewatan nyeheknya ya untuk tambah berkembang gitu. Ya kan si Neuer kan baru memperpanjang kontraknya bersama Munchen, terus ada juga Muller juga kan. Jadi ya masih aman lah Munchen nih musim depan. Ya, realistis. Apalagi si Muller kan musim lalu kan top assist paling banyak dia tuh. Iya maksud gue wajar gitu kalau kita berpikir ini bakal masih Munchen. Dan keberhasilan mereka meraih treble kemarin membuat gue tuh jadi berpikir bahwa ini tidak membosankan gitu melihat dominasi mereka. Paham kan? Yeah. Mereka tuh memang sehebat itu untuk semenarik itu untuk dilihat, kemampuan mereka sehebat itu sehingga lu sebagai pecinta sepak bola nonton mereka pun terhibur. Ya, meskipun ya dominasinya di Jerman tuh benar-benar. Iya, bukan lagi soal yang misal sama ini kita ngomongin kalau ada satu tim mendominasi itu berarti persaingannya tidak seru gitu segala macam. Tapi kan ini kita ngeliat ya terus lu mau nantang Bayern aja dia juara Liga Champions, bro. Ini masa MU mau pindah ke kalau Bundesliga. Kalau pindah ke Jerman kayak lolos Liga Champions juga kagak. Yang selain itu kan Lewandowski juga gila ibaratnya ini sekarang dia punya kalau ada Ballon d'Or udah pasti Lewandowski dapat. Iyalah, gue juga setuju lah kalau. Berarti kan sekarang nih Bayern punya pemain terbaik dunia. Iya betul. Lu masa nggak mau nonton tim terbaik dunia dengan pemain terbaik dunia? Ini udah spektakel yang menurut gue kapan terakhir kali kita ngeliat kayak gini? Ya Madrid sih mungkin, tapi Madrid pun tidak mendominasi sampai treble. Iya, cuman kan? mendominasi. Maksudnya ketika dia juara Liga Champions, Ronaldo dapat Ballon d'Or gitu. Tapi kan nggak sampai raih treble, bro. Cuman si champion doang kan 3 musim berturut-turut. Ada musim keduanya dapat La Liga. Iya betul. Tapi udah itu doang. Tapi ya Munchen makanya sampai level seperti Bayern ini tuh kapan terakhir? Mungkin pas Barca ngeraih treble kali. Yang Messi, Neymar sama Suarez ya. Zamannya tapi kalau nggak salah habis itu pun Xavi cabut. Kalau nggak salah ya, lupa gue apa tahun berikutnya cabut.
Si Xavi cabut kan? Terus Neymar cabut. Neymar cabut kan. Neymar berikutnya dulu baru cabut kan, dia sempat temporada dulu Neymar. Oh iya betul. Iya. Xavi yang seingat gue langsung cabut. Jadi maksud gue ketika itu kekuatan Barca pun udah lumayan berkurang. Kalau Bayern kan enggak. Jarang, sangat jarang kasus seperti Bayern ini. Musim lalu tuh Lewandowski 55 gol di seluruh kompetisi. Ya. Gila itu. Itu makanya gue bilang kan, kalau gara-gara Ronaldo sama Messi 55 gol Lewandowski ini kayak ya udahlah 50 gol gitu. Gila 50 gol spesial banget, Bro. Ya udahlah, gue bikin trofi sendiri lah. Gue kirim aja lah ke sana lah. Gue kasih aja balon d'Ornya buat si Lewandowski. Ya kalau orang lain gak setuju ya menurut gue ya nggak terlalu menikmati. Kasian gitu. Dia sampai bilang kan sendiri, gue tuh pantas gitu dapat balon d'Or. Iyalah. Gila. Treble, cetak gol terbanyak. Masa iya itu kita nggak bisa nobatkan dia sebagai pemain terbaik dunia gitu kan. Itulah tadi Bayar cukup lah ya Van ya. Karena ya emang kita nggak bisa melewatkan kalau ngebahas Bundesliga tuh ya sudah, yang paling pertama harus kita bahas Bayern Munchen. Sudah pantas dan sewajarnya. Betul sekali. Tapi yang menarik kita bahas lagi tuh tentu siapa nih yang bisa nantangin si Munchen buat regular juara gitu. Yang kita tahu kan beberapa pemain bintang pada cabut nih tim-tim lain. Iya, cabut sih memang. Tapi maksud gue Bundesliga secara overall kan memang masih liga yang sebenarnya menarik gitu Ki. Sebenarnya banyak kejutan sebenarnya ya. Ya setiap musim pasti selalu ada kejutan. Sekarang gini, kita ngeliat musim lalu, Bayern itu kan sebenarnya pertengahan musim tidak ada yang menjagokan dia menjadi juara. Busuk banget soalnya. Iya kan. Terus tiba-tiba dia bisa ngejar dan akhirnya jumlah poinnya jauh belasan poin gitu sama Dortmund yang di peringkat 2. Itu menurut gue udah sebuah keajaiban yang kalau di liga-liga lain kayak gitu kasus, lu udah pasti anjing keren banget gitu loh. Karena kebetulan aja Bayern tuh udah juara 7 kali berturut sebelumnya, sehingga pas juara ke-8 orang menjadi bosan. Padahal faktanya Bundesliga itu rataan golnya paling tertinggi di antara 5 liga top Eropa. Musim lalu total golnya dari 306 laga itu 982 gol. Rata-rata 3,21 gol per laga. Itu jauh lebih tinggi dari Serie A. Serie A itu 3,04. 3,04. Premier League 2,72, La Liga 2,48 dan Ligue 1 2,52. Tapi Ligue 1 memang berhenti tengah jalan ya. Mungkin kalau misalnya dilanjutin bisa melebihi kayak 10-0, 9-0 kan PSG kita nggak tahu. Nah ini nih Ki, bukan cuma musim lalu. Ini udah musim ketiganya si rataan gol Bundesliga tuh tertinggi di antara 5 liga top Eropa. Iya betul sekali. Jadi mungkin memang kadang-kadang kita aja sih yang sering menyepelekan hal-hal kecil, tau gak lu? Ya karena cuma melihat Munchennya aja. Iya. Tidak melihat kayak pertandingan lain. Iya, oke, paling seniat-niatnya kita gitu. Paling cuma ngeliatnya, oh lihat Leipzig bisa nih, kayak seru bersaing baru nih. Terus Dortmund juga penantang baru, tapi udah cuma sebatas itu doang. Padahal sebenarnya ya La Liga lebih daripada itu. Bundesliga, iya. La Liga. Musim kemarin juga kan kita nggak dibayar sama La Liga. Ya musim lalu kan si Bundesliga nih, kalau gue cukup memperhatikan si Bundesliga musim lalu ya, dari pokoknya semenjak si Munchen jeblok lah, tuh muncul kan ya udah nih berakhir nih. Berarti wah kira-kira siapa nih yang bakal juara kan? Leipzig muncul, terus si Dortmund naik lagi, terus muncul lagi si Leverkusen gitu kan, Munchen Gladbach gitu kan, Munchen Gladbach. Ya, bahkan sehingga pekan keberapa di selisih poin di tabel klasemen itu masih 1 dari peringkat 1 sampai papan hampir degradasi itu cuma beda 6 apa berapa poin gitu. Wah gila juga nih Bundesliga musim kemarin. Nah gue berharap sih musim depan bakal seperti itu lagi, meskipun yang tadi gue bilang di awal beberapa bintang tuh cabut gitu kan, lo tahu. Nah iya memang sangat disayangkan. Leipzig kehilangan si Werner. Padahal Werner tuh top skor nomor 2 ya dengan 28 gol. Terus ada lagi si Kai Havertz pindah ke Chelsea. Salah satu pemain favorit gue sih di Bundesliga musim kemarin. Gue beberapa kali ngeliat dia main. Terus Sancho juga belum tahu gitu bakal cabut lagi. Nah yang gue pertanyakan meski bakal setelah ditinggal banyak bintangnya, nah Bundesliga musim depan kayak gimana sih gitu kan. Tapi gue sih tidak meragukan Bundesliga bakal kehilangan bintangnya. Gue baca kutipan siapa kalau nggak salah. Maksudnya tidak akan seru lagi kehilangan keseruan gitu. Meski ditinggal bintangnya. Gue baca kutipan siapa gitu, gue lupa kemarin. Kutipan gue Kutipan gue kali. Lu kutipan apa coba? Gak tahu. Gue pengen ngomong ini aja,
pengen jadi hak milik gitu kutipannya biar gue kelihatan keren. Gue tuh siapa gitu. Kalau kutipan ini keluar ketika si Kai Havertz resmi ke Chelsea. Bundesliga nggak perlu ketakutan kehilangan bintang karena mereka yang menciptakan bintang. Oh iya gue itu. Kamu Gue itu lu lupa. Lu Enggak. lupa kan? Enggak. Ya, lu lupa kan? Berarti kalau misalnya gue bilang gue nggak valid Itu dong. pelatihnya siapa? Pokoknya pelatih deh yang bilang kayak gitu. Pelatih di Bundesliga. Gue juga Gue setuju sih Gue kalau juga pelatih. pelatih apa lo? Pelatih FPL. FPL. FM. Oh, FPL. Ya, gue sih setuju dengan apa ya, dengan kutipan itu bahwa ya Bundesliga nggak perlu ketakutan kehilangan bintang gitu. Benar. Maksud gue juga kalau kita ngelihat sebenarnya yang kita bilangin mereka ditinggal bintang-bintang gitu kayak ya sebenarnya kan taruhlah Leipzig bisa bersaing sebenarnya orang-orang bilang karena Werner kan. Ya memang Werner nyetak golnya banyak gitu. Tapi kan Leipzig lebih daripada Werner. Ya, betul. Nagelsmann-nya gitu loh. Dia bawa ke semifinal Liga Champions tanpa Werner loh. Ya, Iya kan? betul. Terus maksud gue juga si mereka ini memang kebetulan pemain-pemain yang jebolan akademinya klub masing-masing. Bukan klub masing-masing, maksudnya baik klub Jerman lah. Dan itu tuh bukan baru sekali ini loh. Sebelum-sebelumnya kita juga pernah lihat kemunculan pemain bintang itu ya. Memang kalau dulu lebih banyaknya mungkin semua gabung ke Bayern. Ya, akan bayar pada waktunya. Iya, terus lu kalau kasusnya kayak gitu lu sendiri marah-marah kan, anjing semuanya ke Bayern nggak seru ah. Sekarang cabut juga lu ngomong nggak seru, terus maunya apa? Itu tidak menghargai gitu loh. Ini Jerman yang muncul bibit pemain muda yang jago-jago gitu. Bahkan sekarang bukan cuman pemain-pemain lokal lagi kan. Sancho deh contoh. Sancho tuh menurut gue contoh kasus yang sangat baik. Dari pemuda Inggris, pemain muda butuh kesempatan bermain di level yang elit, pindah ke Jerman dan sekarang jadi salah satu pemain muda terbaik dunia gitu. Bandrolnya 120 juta euro, bro. Terus sekarang kan ada lagi siapa pemain Dortmund tuh si Jude Bellingham. Iya, nah, itu ngikutin jejaknya Sancho gitu. Uh-huh. Kayaknya Bundesliga tuh musim-musim kemarin tuh banyak deh pemain-pemain Inggris yang cabut. Coba Haaland, kita ngomongin Dortmund gitu ya. Walaupun contoh kasus doang. Haaland umur berapa? 20. Sekarang 20. Terus Sancho umur berapa? Sancho berapa sih? 19 ya? Ya, kalau 19 18 gitu lah. Nah, itu udah inti. Iya. Cadangannya juga umurnya 16, 17. Gitu. Lu bayangin. Iya, betul. Dan mereka bagi gue Dortmund itu keren banget. Dengan pemain muda kayak gitu mereka bisa walaupun tidak juara, seenggaknya mampu bersaing di papan atas. Iya. Mungkin hanya kehilangan yang ya patut dinanti juga ya musim depan bagaimana si Dortmund bisa menangani pemain-pemain mudanya nih. Kalau musim lalu kan bisa bersaing lah. Musim depan nih kita lihat lagi nih bakal kayak gimana. Yang lu bilang tadi cadangannya kan pemain-pemain muda. Terus apalagi umurnya masih 16 lah 17 gitu kan. Nah tapi bukan cuma Dortmund doang Ki. Leipzig itu baru yang ngedatengin Lazar Samardzic. Nah, itu baru 16 tahun. Orang-orang bilang selain Olmo yang memang udah dari musim lalu, si Lazar ini gue nggak mau bahasa nama belakangnya karena susah. Panjang ya, susah. Lazar aja lah, soal akrab. Lazar ini baru 16 tahun dan orang bilang dia salah satu bakal jadi pemain bintang masa depan Jerman. Orang berpikir bahwa ikonnya Leipzig berikutnya nih ya si Lazar ini. Kenapa? Karena di kompetisi usia mudanya dia udah mendominasi. Di Bundesliga pas Bundesliga Nord U17 kompetisi untuk pemain mudanya. Di 2017-18 dia nyetak 24 gol, 4 assist, 25 laga. Musim berikutnya nyetak 16 gol, 10 assist, 16 laga. Lalu pas naik pangkat, naik tingkat gitu ke U19, masih main bagus. 14 gol, 9 assist dari 16 laga. Sehingga akhirnya dia dipercaya untuk jalan di debut Bundesliga. Waktu itu dia masih di Hertha Berlin ya. Di derby lawan Union Berlin. Lu bayangin. Itu kan karir yang lu kalau lu jadi dia gitu di usia 16 tahun terus ngalamin kayak gini fix besar kepala lu. Ini karirnya gue banget nih sebenarnya. Dia main di derby Berlin. Lu di sini sama gua. Bukan lu banget. Gue umur 17 16 kayak gini statistiknya. Cuman di umur 20 udah stuck. Semoga dia enggak ya. Semoga dia ketika umur berapa umur sekarang? Gua mau kepala 3. Nah,
ketika dia mau ke Liga dia nggak ngisi podcast nih. Oh iya. Semoga dia masih main bola di lapangan. Jadi cepatnya bawa Jerman juara dunia gitu kan. Nah di si Lazar ini juga dapat ini Ki, penghargaan untuk pemain muda-muda Jerman. Jadi untuk pemain muda Jerman tuh ada penghargaan namanya Fritz Walter. Untuk main U19, U17 sama yang lebih muda lagi. Dia ini dapat bronze medal pada tahun 2019. Gokil. Ini gue kan main FPL-nya si Bundesliga juga nih. Kayaknya bakal gue salah satu pemain yang gue incer juga nih. Itu judinya ya? Bukan judi coy. Nah, bisa sih, iya kan buat lumayan dong, hoki-hokian. Mungkin orang pada nggak milih gitu. Mungkin kalau ya kan harga murah, relatif murah gitu. Ini salah satu bakal gue ini nih kayaknya. Terus ekonomis kayaknya, lah ya. Kayaknya gue kalau main FIFA ini bakal beli juga nih. Buat main di squad gue. FIFA 21 bro, mau keluar nih. Mahal. Lu mau kasih gue. Sebelum PS5 keluar. Kayaknya beli Xbox yang S lebih bagus dah. Lebih keren nih. Nah, terus tapi tentu bukan Leipzig doang yang pemain mudanya nih lagi diperbincangkan gitu. Kalau gue sih Leverkusen kehilangan Havertz, ada lagi namanya Florian Wirtz. Ya, itu bahkan kita udah ngeliat dari musim lalu kan. Dia debut ini kan pemain muda ya. Iya, orang bahkan banyak yang bilang nih pemain bisa lebih daripada Havertz. Ya, si beberapa pandit-pandit gitu kan di Jerman emang bilang kayak gitu. Pandit-pandit gue juga pandit. Ya, pandit. Ya, asal. Ya, gimana Pan? Ya, karena kalau tadi misalnya si siapa Lazar itu dapat bronze medal, Florian Wirtz ini malah dapat gold medal di usia U17 tahun lalu. Tahun lalu dia langsung dapat gold medal. Sedangkan nih sebagai perbandingan ya, walaupun mungkin sebenarnya tidak terlalu apple to apple. Havertz itu baru dapat gold medal di level U19. Sedangkan dia 17. Walaupun memang balik lagi tidak apple to apple, tapi sekarang ini mungkin bisa jadi gambaran bahwa Wirtz ini nih punya potensi yang menurut orang-orang lebih besar daripada Havertz. Oke. Kenapa? Karena kita tahu sendiri dia menjadi debutan termudanya Leverkusen musim lalu. Nyalahin Havertz. Di saat yang bersamaan juga menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Bundesliga. Lawannya Bayern. Ketika itu. Kalah memang Leverkusen. Tapi dia nyetak gol. Iya, betul. Di usia 17 tahun 34 hari. Jadi menurut gue apakah si Wirtz ini patut untuk diikuti gitu perjalanan? Ya sangat patut. Apalagi emang si Leverkusen tuh baru ngedatengin penyerangnya siapa ya? Leipzig. Iya, penyerang Leipzig Schick. Yang sebenarnya dia dari Roma kan, dia AS Roma. Ya baru datengin penyerang itu. Nah, emang butuh satu lagi pemain buat ngedopang dia. Dan menurut gue si siapa Wirtz ya. Wirtz ini bisa jadi solusi tepat sih buat si siapa pelatihnya? Aduh, gue lupa. Ya adalah itu pelatihnya sih. Bisa lah jadi bintang baru nih di Bundesliga. Dan bahkan nih Ki, bukan tim-tim kayak gini doang. Bukan tim-tim kayak gini. Tim-tim yang tanda kutip kecil lah, tanda kutip nih daripada pada marah kan. Bayern pun pemain mudanya yang di luar ini yang kita tahu starting apa banyak pemain muda gitu kayak Davies gitu kan, ajaib tuh. Tapi terus di bawahnya lagi ada lagi Joshua Zirkzee. Oh ya, tahu gua. Oke. Gila. Itu tuh kayak dia baru umur 19 tahun Ki. Tapi udah diproyeksiin jadi penggantinya Lewandowski. Dan orang percaya dia mampu. Dia udah main kan di Bundesliga. Udah debut. Aduh, gila. Hampir semua tim tuh punya gitu pemain muda yang berbakat gitu. Punya potensi dan dipercaya untuk main di level atasnya, di kompetisi elitnya. Jadi usia 17, usia 18 tuh udah benar-benar jadi tim utama gitu, dan utama gitu. Satu hal yang gue perhatiin dan sangat menarik sebenarnya adalah publik di Bundesliga itu tidak lebay. Gak beda sama Inggris kan. Inggris tuh ada pemain muda dikit lebay gitu. Pemain muda jago dikit. Langsung anjing nih keren nih bintang kayak Greenwood. Coy dia baru main setengah musim. Udah banyak tingkah. Ya memang hebat gitu. Memang hebat. Foden juga memang hebat. Tapi tuh orang tuh langsung anggap wah ini anjing ini bakal bawa Inggris juara dunia nih. Men. Nyimpi anjing. Sabar masih lama. Seorang Gerrard, Lampard kayak gitu aja susah buat bawa Inggris. Iya, sedangkan kalau si pemain-pemain muda Jerman ini, dia tuh dilihat justru memang benar-benar perlaganya gimana, mungkin per musimnya bagaimana gitu, dan terbukti mereka ada peningkatan sehingga kemudian dijual pun mahal. Iya. Kayak Havertz kan gila juga tuh jualnya kan. Dan si
klub Jerman ini tuh tidak malu gitu dengan taruhlah kalau si arogansinya si klub-klub Inggris gitu atau mungkin Madrid, Barca, Paris gitu, klub-klub yang punya duit, Juventus. Mereka kan selalu beranggapan bahwa Liga Jerman apaan sih? Ini mungkin supporter-supporter Indonesia doang ya. Gue nggak tahu ini kalau yang lokal di sana ya. Gue nggak bisa ngomong untuk mereka. Mereka tuh ngeliat mereka Bundesliga tuh kayak anjir, lu mah cuman apa ya? Liga petani. Liga farmer. Bukan farmer dalam kasus PSG. Ini PSG. lebih ke cuman nanam bibit gitu, bibitnya bagus dijual. Iya. Gitu doang gitu loh. Yang gua- Tapi Bundesliga tuh nggak malu. Mereka justru dengan bangga gitu. Lihat nih liga gua. Di sini pemain muda dapat kesempatan, pemain muda berkembang. Udah jadi. Gua dapat duit banyak. Iya. Nggak malu. Tuh ujung-ujungnya juga ada aja klub perwakilan mereka yang berprestasi di kancah di kancah Eropa. Yang gue bilang tadi, Bundesliga tuh lu nggak usah takut kehilangan bintang, gue nyiptain bintang bro, gitu kan. Kayak Ajax tuh kan nyiptain bintang kan. Tapi Ajax kan secara koefisien liga memang masih di bawah. Masih di bawah. Terus sekali tadi si siapa pemain itu ya dari Leverkusen tuh si Wirtz ya. Tapi Dortmund belum selesai, Van. Masih banyak pemain-pemain mudanya, bro. Nah ini maksud gue, kalau tadi kan cuma satu, kalau Dortmund tuh kayaknya kalau kita sebutin satu squadnya, satu squad Iya. itu di pemain muda semua. Musim lalu kita udah lihat Gio Reyna Ya, dari Amerika lagi, the new Captain America ini penerusnya Pulisic kan. iya. Orang-orang bilang mungkin kayak Steve Rogers ngasih ke Sam Wilson atau Bucky gitu. Terus tadi gue bilang ada Jude Bellingham, itu usianya 17 tahun. Ini yang gue bilang tadi lebay aja. Kenapa? Dipensiunin nomornya. Oh iya, sama si siapa? Birmingham. Ya mungkin gak lebay juga kan. Birmingham kita tahu bukan klub yang gede-gede banget ya di Inggris gitu. Jadi bagi mereka ini sudah sebuah pencapaian yang baik, membuktikan bahwa akademi mereka juga berkembang gitu loh. Iya. Terus masih ada Karena gini, gue potong ya sebelum ini. Akademi itu sudah menjadi bisnis di Inggris sekarang. Kalau hal ini udah dilihat sama si Jerman dari beberapa tahun lalu, Inggris sih baru belakangan mulai ngelihat. baru mulai ini ya. Baru mulai ngeh gitu bahwa ini sebenarnya pemain muda ini bisa dibisnisin. Bisnisin mungkin tanda kutip ya, bukannya dilihat sebagai objek doang. Memang mereka pemain aset gitu kan. Itu kan hal yang tidak bisa kita lepaskan dari sepak bola modern zaman sekarang. Cuman mereka tuh lebih ke scoutingnya tuh diperbagus sistemnya, sistem kepelatihannya, fasilitasnya ditingkatkan gitu. Sehingga pemain-pemain kayak Jude Bellingham ini walaupun cabut. Championship bro. Ya, Championship dan walaupun cabut kan. Dan diperbutkan oleh langsung klub-klub elit Eropa. Harga jualnya lumayan tinggi untuk klub divisi Championship mah bisa bertahan untuk semusim kali itu. Iya. Gaji satu musim. Nah, mungkin gue nggak tahu sih detailnya realnya berapa gitu. Tapi menurut gue mereka ini akhirnya saling berlomba klub-klub ini. Iya kan? Dong, masuk aja nih ke klub gue nih, gue bina, ntar ada fasilitasnya ini itu. Nah nanti kalau udah usia matang, bagus-bagus kalau bisa bawa klub gue berprestasi, kemudian baru gue jual. Gitu. Iya kan, karena yang belum kita lihat sebenarnya di Premier League ya, di Liga Inggris, yang ngebedain dengan Bundesliga tuh ya ini, mereka belum bisa memaksimalkan pemain-pemain mudanya untuk top perform langsung di tim utama. Jadi mungkin hanya satu atau dua lah gitu kan. Dan kebanyakan hanya mengisi bau cadangan aja sebenarnya gitu. Kita paling mudah nggak Chelsea aja itu. Ya. Berapa kali pemain mudanya dilepas sama dia karena tidak mampu bersaing di tim utama ketika itu. Tapi kemudian ketika mendapat kesempatan, mendapat pengalaman, akhirnya udah De Bruyne anjir. Akhirnya kan cabut kan. Dan dibentuknya juga di Bundesliga, di Werder Bremen. Iya. Wolfsburg di Wolfsburg kan. Jadi ya yang ngebedakan Bundesliga dan Premier League menurut gue sih itu. Jadi kita nggak perlu nonton Premier League lagi. Ya tetap harus nonton. Tapi kalau misalnya Liga arogan. Liga arogan. Gue maunya nonton liga yang rendah hati, bersahabat seperti Bundesliga. Iya, maksudnya yang gue bilang bahwa yang membedakan Bundesliga dengan Liga Premier Inggris itu ya ini loh, bahwa Bundesliga tuh nggak malu yang kata lu bilang untuk memberikan tempat tim utama untuk pemain-pemain muda, entah itu dari akademi di tim-tim Jerman itu sendiri atau dari luar Jerman gitu kan. Bahkan itu yang baru dipimpin Taechong. Ya Taechong MU aja minjeminnya ke Werder Bremen. Ke Bremen karena dia percaya bahwa ini pemain mampu berkembang nih kalau dikasih kesempatan gitu. Siapa tahu jadi KDB. Amin, amin. Abis kan
Ya lo tau lah Tai Chong kan dari beberapa musim tuh digadang-gadang bakal ini tapi nggak bisa membuktikan diri di tim Iya utama. Ya sih. udah sekarang monggo main di di Bundesliga, ya mudah-mudahan dibentuk lah gitu kan. Balik lagi ke Dortmund, Van. Tadi si Haaland masih 20 tahun gitu kan. Terus ada lagi yang lagi rame diincar si Reinier Jesus siapa? Aduh, lu. Ada tuh pemain si Reinier diincar MU juga kalau nggak salah. Usianya 18 tahun. Itu salah satu pemain yang patut juga dinanti dari Dortmund tuh. Tapi ini kalau Dortmund ada satu nama yang benar-benar menurut gue mencuri perhatian buat gue ya. Siapa tuh? Youssoufa Moukoko. Oh baru iya 15 tahun. Ya itu. Baru 15 tahun Ki. 15 tahun berarti berapa ya SMP? Dia mulai main tuh umur 12. Itu untuk level U17. Lu bayangin. Kayak Aji lu anak SD main. Anak SD lah, anak SMP, SMA. Saya buat itu gitu dan total udah nyetak 100 gol di level usia U17 dan U19. Musim lalu di level U19 dia udah nyetak 34 gol. Ih, sakit gue bilang. Sakit bukan dalam artian sakit negatif gitu ya. Terlalu hebat gitu. Gue nggak bakal kaget kalau misalnya di musim depan dia udah dikasih debut. Ya 2-3 pertandingan bisa lah. Boleh kalau nggak akhir musim ya. Jadi tiba langsung melesat kan gitu kan. Langsung udah kontrak jangka panjang gitu ya. Dikasih klausul 200 juta euro. 100 gol dari usia 12 tahun. Gila. 12 tahun 17 sama ya sebenarnya gue salutnya itu gitu loh. Ya kalau sebenarnya mungkin banyak lah pemain-pemain yang umur U12 tuh udah nyetak gol sekali pertandingan 5 gol, 6 gol gitu. Ini lawannya 5 tahun di atas dia. 4 tahun, 5 tahun di atas dia. Kita tahu kalau di usia remaja perbedaan umur tuh sangat ketara kan. Iyalah, pasti. Lu beda 2 tahun aja fisik lu bisa tiba-tiba jauh tinggi gitu loh. Karena memang masih masa pertumbuhan. Dan dia nih berhasil ngelewatin itu semua. Tentu patut dinantikan dong. Gimana ketika dia sudah bermain di level senior. Iya. Aduh, gila nih. Haaland bilang Moukoko ini lebih hebat daripada dia. Haaland yang itu masih main masih muda banget tuh Haaland, dan kita tahu dia masih muda, terus kita aja ngeliat dia udah salah satu striker terbaik di Eropa kan, di dunia gitu. Terus sekarang dia ngomong lagi nih Moukoko lebih hebat daripada gua. Buset. Gila nih Dortmund, bro. Dortmund kalau misalnya bisa juara, salut sih, ajaib. Ini bakal lebih hebat daripada eranya Klopp. Oh iya betul. Apalagi kan si Marco Reus udah sembuh nih. Atau juga cedera lagi. Iya, maksudnya ya mungkin Marco Reus bisa jadi sosok kayak pemain tua di Munchen. Senior. Ya kan ada Hummels juga. Ada Hummels juga. Nah, mungkin yang bukan kekurangan ya, maksudnya di Dortmund tuh ya karena kebanyakan pemain seniornya ini harus bisa membantu seperti yang dilakukan pemain senior di Munchen. Kalau misalnya itu bisa terjadi, menurut gue bukan tidak mungkin Dortmund bisa tiba-tiba menggeser. Dortmund kan punya ini bukan soal umur ya, Munchen. Tapi pemain yang berpengalaman gitu. Banyak. Julian Brandt kan udah main di Piala Dunia gitu. Dia usianya masih muda, tapi ya orang masih percaya lah gitu sama dia kan. Terus dan Axel Zagadou masih muda. Iya. Tapi udah punya pengalaman banyak gitu. Ya mungkin memang tekanannya belum sebesar kayak final Liga Champion. Tapi kan sedikit demi sedikit gitu. Itu loh yang akhirnya buat Dortmund ini sangat menarik untuk dilihat. Apalagi juga baru datengin Thomas Meunier. Iya. Meunier kan pemain berpengalaman kan. Ya kayak gitu-gitulah. Kayak dinamika mereka di squad itu memang bagus gitu. Dan tergantung gimana Favre membawanya. Musim lalu Dortmund itu peringkat 2. Sempat ngeganggu Munchen juga. Ya gue harap bisa. Lo berharap kan sih sebenarnya bahwa musim depan tuh yang juara bukan Munchen lagi? Enggak juga. Kan balik lagi, gue udah pernah bilang gue tuh fetish ngeliat tim-tim yang mendominasi gitu. Apalagi seperti di awal kasusnya ini beda. Bukan situasi yang membosankan ketika si Bayern juara. Tapi gue sih harapannya cuman jangan sampai kayak musim lalu yang anti klimaks menurut gue. Oh iya, kayak si Dortmund yang tiba-tiba udah di atas tuh blok setelah pandemi. Dan ketika dia turun itu dia nggak mampu lagi bersaing dengan Bayern. Benar-benar udah langsung jatuh aja dan semua orang udah langsung udahlah Bayern nih juara ini mah.
Gue pengennya sampai minimal 2 pekan terakhir lah persaingan itu. Tapi selain tadi pemain-pemain muda si Dortmund, gue punya beberapa pemain muda lain Van nih dari tim-tim yang bukan gue sebut pelengkap ya, maksudnya Tim suplemen. dia pemain-pemain muda yang masih bisa kita nantikan aksinya di Bundesliga. Tuh ada Ismail Jakobs, itu pemain Cologne. Terus ada juga si Ruben Vargas, pemainnya Augsburg, itu posisinya winger. Lo bisa nanti cek. Terus ada juga Christoph Baumgartner, dia usianya 20 tahun, di Hoffenheim. Musim lalu musim lalu tuh nyetak 13 gol di 20 tahun loh. Terus ada juga si kalau tadi kan sih ada Florian Wirtz ya dari Bayer Leverkusen. Ada juga yang musim lalu itu Paulinho Van. Dia usianya 20 tahun, posisinya winger. Dia salah satu andalan juga di mana? Di Leverkusen, lo bisa nonton lagi. Tapi yang gua tunggu sih Dani Olmo sih musim depan. Olmo menurut gue udah ini sih udah terbukti lah. Ya udah terbukti. Walaupun patut dinantikan puncak kemampuan dia di Bundesliga bakal kayak gimana. Gitu. Dan bisa jadi kalau emang dia musim depan bisa nunjukin kualitasnya lebih bagus dari musim lalu bersama Leipzig, ya udah tinggal tunggu dari Premier League mengambil lah. Iya, gue cukup yakin si Olmo ini bakal pindah nantinya. Paling cuma 2-3 tahun di Leipzig gitu. Ya kalau feeling gue ke Barca balik lagi. Jebolan La Masia kan dia. Tapi ya itu gue bilang tadi, Dani Olmo bisa memberikan penampilan terbaik lagi lah musim depan, yang gue cukup menikmati cara dia bermain sih. Iya, gue juga demen. Cuma ya balik lagi maksud gue, dibanding nama-nama tadi yang kayak Jude Bellingham atau si siapa lagi namanya tuh Florian Wirtz, Olmo kan dari jauh lebih paten lah. Padahal umurnya masih 22. Gini loh, mungkin apa persepsi gue doang gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat pemain-pemain kayak pemain bagus di Bundesliga tuh mikirnya, oh usia itu udah 25, udah 26, gitu ya. Udah 27 gitu kan. Usia-usia emasnya si main bola lah gitu. Tapi pas gue ngecek lagi kayak Dani Olmo masih 22 tahun bro. Haaland yang mukanya tua kayak gimana masih 20 tahun gitu. Haaland tuh bener-bener kita nyangkanya tuh dalam ininya ya, mikirnya gitu. Ya ini udah gak peduli umur berapa gitu dia, makanya kan. Lu mau umur berapapun, kalau jago ya jago. Kayak si Werner aja, lu nyangka sih masih 23 tahun? Iya, gue kayak 25 lah. 26 gitu. Nah itu keunikannya Bundesliga tuh itu gitu. Ketika kita melihat pemain yang udah matang, wah ini usianya udah 25-26. Dan kayaknya gak ada ya liga-liga lain yang seperti Bundesliga gitu. Ya gak tau, ini persepsi gue ya. Gue melihat Bundesliga tuh seperti itu. Gak tau kalau yang lo gak tau ngeliatnya kayak gimana atau yang lain kayak gimana. Gue sih selalu melihat kalau misalnya ada rumor pemain dari Bundesliga, paling usianya 26. Dulu pas lihat, anjir coy 22, 23 gitu. Sekarang Sancho berapa usianya coba? Kalau itu sih mungkin karena kita gak ini aja, bukan gak apa ya. Karena kita nggak terlalu interest gitu. Iya, itu ada harus ada kejujuran di situ. Lu ngaku bahwa lu tuh kurang tertarik sama Bundesliga. Iya. Kan kurang merhatiin gitu ya. Kalau kayak Greenwood, karena gue pendukung MU gitu, Greenwood langsung tahu, umurnya 18 gitu. Langsung tahu. Sedangkan kalau Bundesliga ini kita kurang merhatiin, lupa umurnya. Tapi bener juga. Pas dikasih lihat umur ya, Pak, mungkin lu kaget. Kemungkinan besar lu kaget, anjir baru umur segini. Udah matang, udah masuk timnas senior, udah bahkan udah kadang-kadang udah memperebutkan posisi inti di timnas senior, itu kan udah pencapaian yang luar biasa. Makanya sekali lagi gue bilang nih buat lo yang belum terlalu serius menganggap Bundesliga itu salah satu kompetisi terbaik, gue ya kok terbaiknya beda. Ya terbaiknya beda nih, ada tanda kutipnya nih terbaiknya gitu kan. Jadi gue sama Premier League lo mau bilang terbaik juga begitu aja. Iya, maksudnya keseruannya udah gitu doang. Big Four udah gitu. Gak bosan apa misalnya ngeliat Liverpool sebegitu dominasinya? Bosan. Jauh lebih seru Bayern malah. Iya gak? Yang nikung baru di paruh kedua. Makanya jangan sampai terlewat lah Bundesliga nih musim. Gue sih bakal rutin nonton Bundesliga nih musim ini. Minimal Dortmund Bayern sih gue nonton lah. Karena semua pertandingan tuh disiarkan di Bola TV, Pak. Gue tinggal langganan murah doang, satu musim nonton Bundesliga, bro. Kalau musim lalu kan gue cuma nonton setelah pertengahan musim lah.
Gue baru Iya, nonton, baru nonton lagi tapi gua- cukup menikmati. Kalau cuma nonton Bayern sama Dortmund doang pun rugi sebenarnya. Iya betul. Gue setuju. Jadi lu bisa nonton si Leverkusen, Mönchengladbach. Gue menantikan Mönchengladbach lagi sih. Si Iya, duetnya iya. Alessandro Plea sama Marcus Thuram tuh. Oh, anjir tuh Iya itu gokil. berdua juga ngehe lu. Itu usia lu tebak, lu lihat usia si Marcus Thuram sama Alessandro Plea. Belum 23 Van duetnya itu. Si Marcus Thuram tuh salah satu striker. Kurang 23. Si Alessandro Plea lihat lu. Itu usianya belum tua. Belum usia 2. Plea 27. Oh, Plea 27. Tapi Thuram 23 sih. 23 itu the next Thierry Henry loh. Lu lihat cara mainnya. Aduh. Tapi kalau misalnya tim-tim yang baru promosi kayaknya belum menunjukkan tajinya ya. Mungkin gue sih berharap kalau misalnya mereka bisa memberikan kejutan lah 2 tim promosi. Dan gue berharap sih Werder Bremen Van yang musim lalu Harus playoff. harus playoff. Yang kita tahu kan Werder Bremen salah satu tim yang punya nama besar juga kan di Bundesliga pemain-pemainnya. Lo Oh jangan lupa juga Stuttgart baru promosi. Oh ya Stuttgart baru promosi kan ada Salah si satu Mario klub Gomez ya. tradisional. Gomez udah pensiun tapi. Oh pensiun ya. Udah pensiun. Ya gue sih menantikan si Werder Bremen sih. Lo tahu kan Tapi pemain-pemain Stuttgart juga. Gue mah ingetnya zaman Kevin Kuranyi aja. Iya makanya gitu kan. Tua banget gue. Dulu lagi. Oke. Tapi prediksi lah Van, sedikit prediksi lah. Kira-kira Bundesliga musim depan apakah Munchen bakal Menurut gue tetap masih sama kayak musim lalu. Gladbach masih di atas, Leipzig masih di atas, Dortmund juga. Tapi mungkin persaingan persaingan antara Dortmund sama Bayern gue harapkan lebih ketat. Gue nggak bisa bilang ya juara sih otomatis menurut gue masih tetap Bayern. Masih tetap top lah, udah belum ada yang bisa ngalahin lah mungkin. Tapi harapan gue cuma lebih ketat aja. Setuju. Tapi kalau dari gua sih, gue setuju kalau misalnya juara sih masih tetap Bayern Munchen ya. Tapi gua melihat bahwa musim depan Bundesliga itu bakal lebih kompetitif sih dengan si Dortmund pemain-pemain mudanya, terus si Leverkusen mulai membangun lagi dengan si pemain-pemain mudanya juga. Tapi kalau misalnya pun ya, misalnya Bundesliga ternyata musim besok ini tidak sekompetitif itu gitu. Justru malah lebih timpang, misalnya Bayern benar-benar jauh banget. Gue pun tidak kaget. Ya. Dengan kedalaman yang Tapi balik lagi menurut gue itu pun bukan hal yang membosankan. Ya. Kayak lu pas Barca zamannya lagi ngehe-ngehenya sama Guardiola, dia juga untouchable kan. Dan lu masih nontonin Barca dan Madrid itu gitu loh. Masih ribut cules sama ini ya. Karena ya bagaimanapun itu klub terbaik dunia. Dan Bayern nih mampu gak nih kembali membuktikan bahwa iya gue bukan cuma satu musim doang loh. Bukan kuat karena pandemi ya. Bahkan banyak kok yang berpikir bahwa Bayern mungkin aja juara Liga Champions lagi. Banyak. Jejak Madrid. Banyak. Setuju. Kalau misalnya musim depan si Bayern. Persen gue pernah bilang nih musim depan si Bayern tuh punya kesempatan buat mempertahankan Liga Champions musim depan. Gue pernah bilang gitu. Tapi oke lah, kita nantikan aja gimana Bundesliga musim depan. Gue sih sangat menantikan jalannya Bundesliga musim depan. Gue hanya menantikan Sancho pindah ke MU loh, bukan? Enggak, gue menantikan aja, pokoknya menantikan aja. Ya kalau misalnya dia masih main di Bundesliga bagus, kalau udah enggak juga bagus. Enggak, tapi pindah aja ke City. Ya, sekali lagi gue ingatkan bahwa Bundesliga bakal dimulai akhir pekan ini, hari Sabtu, langsung nonton juara bertahan main lawan Schalke lagi gitu kan. Salah satu bukan derby sih, pertandingan besar sih. Besar. Meskipun Schalke-nya lagi nggak terlalu bagus ya musim depan. Itu layak dinantikan. Terus semua pertandingan Bundesliga, sekali lagi gue bilang bahwa pertandingannya disiarkan langsung di Mola TV. Semua pertandingan disiarkan, nggak cuman 2 pertandingan, 3 pertandingan, 4 pertandingan, tapi semua pertandingan disiarkan di Mola TV. Tinggal langganan aja paket sport, Mola Sport. Itu harganya cuman 250.000 per musim. Lo bisa nonton Bundesliga, Premier League, Liga Cina, terus ada juga Liga Belgia, dan baru juga rilis nih Van, bahwa Mola TV menyiarkan Liga Belanda mulai musim depan. Eredivisie. Eredivisie itu lengkap semua di Mola TV. Oh ya, gue pernah nonton Van de Beek. Van de Beek kan DM. Iya. Sorry. Ya, itu tadi hanya 250.000 aja per musim. Kalau dibagi tuh cuman 27.000 lah sebulan lo. Kayak ngeluarin beli boba kan kalau gue bilang boba. Tapi lo bisa nyaksikan semua pertandingan. Oke, cukup Van ya? Cukup.
Sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita bahas apa? Nanti aja. Jangan Nanti. sampai kelewatan. Betul. Jangan lupa follow semua sosial media Support Soccer, ada di Instagram @mysupportsoccer, di Twitter juga @my_supportsoccer, terus di Facebook juga ada, tinggal kalian ikuti. Jangan sampai kelewatan info-info terbaru tentang berita sepak bola. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.